masih menyaksikan Afilian Review, dan pada segmen kedua ini saya akan membahas mengenai paket kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai ada 15 untuk pasar modal untuk menggairahkan pasar modal agar investor akan semakin meminati pasar modal di Indonesia. Ya, Pak Alvino dan Mas Noriko, tadi kita sudah membahas kinerja seperti apa, mungkin perlu seperti apa. Nah, pemerintah dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan baru-baru ini mengeluarkan paket kebijakan ada 35, tapi untuk pasar modal juga cukup banyak ya, ada 15 gitu ya. Nah, saya tertarik ada beberapa hal yang menarik. Salah satunya paketnya itu adalah bagaimana perusahaan go public ini harus lebih diperbanyak ya. Nah, di dalam paket itu ada dua. Satu adalah UKM supaya bisa go public, yang kedua adalah BUMN dan anak-anaknya BUMN supaya juga bisa di go publicnya. Nah, saya ingat beberapa waktu yang lalu itu sebenarnya UKM sudah didorong untuk go public, tapi banyak yang dalam kriteria itu nggak masuk gitu. Nah, ini seperti apa sebenarnya? Apakah mungkin dengan paket kebijakan ini UKM itu bisa akhirnya go public? Kalau saya lihat itu sudah bagus ya, sudah tepat ada salah satu paket ini UKM. Sebenarnya di tim kami di direksi yang baru pun sebenarnya itu mau mendorong ke sana untuk istilah itu menambah kue di market kita yang selama ini itu hanya ada 516 emiten, dan dari 516 itu hanya dikuasai oleh kurang lebih dari 10 emiten itu menguasai kurang lebih 40-50% market hanya 10 cap. Ya. Ya. Nah, sekarang kenapa butuh itu yang startup company? Ya, seperti contoh di negara lain itu selalu dia ada dua market, ya kan? Kalau di London disebutnya satu itu ada full list itu seperti yang sekarang di bursa efek kita. Tapi ada satu market itu yang small cap company, yang startup company itu yang walaupun perusahaan dalam keadaan rugi pun, atau masih kecil, tapi mereka bisa punya prospek ke depan. Silakan untuk raising fund di stock market, tapi melalui satu papan, istilah itu dia sebutnya itu alternate investment market di London. Dan jadi di mereka kan kalau mau cari fund dari bank agak sulit, nggak bankable. Nah, disinilah kita kasih satu istilah itu satu wadah untuk lakukan UKM gitu ya. UKM di situ. Jadi sangat memungkinkan ya. Tapi kalau persyaratannya sama dengan yang perusahaan sekarang susah justru dong. Harus justru disitulah untuk yang startup company dia punya kriteria maupun dia punya term and condition untuk listing itu dipermudah. Dan yang sekarang kita lagi akan kaji itu kriterianya apa aja tuh kurang kita harus butuhkan tuh untuk yang market yang ini, yang papan ini adalah butuh namanya dealer driven. Jadi harus ada market makernya. Dan itu jelas yang misalnya let's say ini yang mau membawa perusahaan tersebut, dia punya kewajiban, dia harus menjaga bid and offer untuk saham tersebut. Karena ini kan small size. Kalau enggak kan gampang dimainkan. Jadi harus menunjuk tidak hanya satu, lebih dari satu, misalnya 5 atau 10 anggota bursa yang untuk melakukan market maker. Akhirnya investor akan tertarik. Jadi kalau anytime dia mau jual ada yang tampung. Dia mau beli saya siapin sahamnya. Jadi modelnya akan berbeda ya dengan yang sekarang. Ya, itu yang sedang kita kaji. Gitu. Nah, Mas Noriko, kalau kita lihat kan tadi dikatakan ada model UKM ya yang dulu nggak berhasil, sekarang dengan model yang baru. Nah, kita lihat sekarang lebih banyak orang private equity daripada di bursa gitu. Nah, apakah dengan nanti model ini orang akan bergairah dibandingkan dengan private equity? Karena saya lihat kalau private equity itu kan bisa touch langsung terhadap perusahaan. Tapi kalau go public ini kan kita hanya memegang saham, tapi tidak bisa touch langsung terhadap perusahaannya. Gimana? Nah, kalau kita lihat tren di Indonesia, perusahaan-perusahaan seperti UKM atau startup company itu mulai banyak diminati oleh private equity. Kalau di negara-negara maju sebenarnya ini lebih cenderung adalah venture capital, bukan private equity. Tapi terbalik di Indonesia. Venture capital kita nggak berkembang ya? Berkembang. Nah, tapi ada satu hal yang menarik adalah kenapa private equity menarik kepada perusahaan-perusahaan startup company ataupun juga UKM yang prospektif. Karena mereka melihat investasi jangka panjang. Ketika perusahaan ini tumbuh dan berkembang, dan mereka akan ada exit strategi itu di pasar modal. Nah, itu makanya perlu ada pengembangan pasar modal untuk perusahaan-perusahaan seperti ini. Nah, sehingga ada fleksibilitas bagi investor juga memilih atau memiliki pilihan dalam investasi tersebut. Nah, karena perusahaan-perusahaan seperti ini kan boleh dikatakan mungkin tahun pertama, tahun kedua belum tentu untung, tapi bisnisnya prospektif, ya. Nah, jadi dengan demikian banyak private equity yang mendanai perusahaan-perusahaan seperti ini dengan harapan bahwa investasi yang mereka lakukan itu akan menjadi lebih besar lagi ketika perusahaan-perusahaan ini go public. Nah, ini menarik karena ada kasus baru-baru ini Gojek misalnya ya. Nah, ini menarik, baru startup kok asing sudah mau membeli saham mereka
mereka. Itu kan menunjukkan bahwa ternyata industri kreatif dari anak-anak muda Indonesia ini sudah diminati gitu. Nah ini apakah mungkin nantinya di pasar modal yang kayak gini? Itulah perusahaan tersebut tuh sebenarnya harus diakomodir untuk bisa tercatat masuk di Bursa Efek. Itu yang kita butuhkan, dan itu tim kita itu sebenarnya kita akan. Nah isunya adalah kan harus 2 tahun laba dulu, Pak. Nah ini kan susah kalau bilang startup kan berarti nggak bicara laba dulu kan. Nah itu nanti juga harus menjadi harusnya persyarat. Tidak perlu. Kalau kita bicara untuk startup company untuk masuk ke papan, kita sebut papan apa itu istilah itu, ya kan, atau net untuk investment itu, dia dalam keadaan rugi pun sebenarnya nggak masalah. Kita lihat ke depannya, untuk future-nya. Bisnisnya prospek apa enggak, jelas apa enggak, itu dia punya. Jadi itu analis ke depannya sebenarnya. Ya, nah, tapi saya lihat ya Mas Noriko ya, itu banyak investor kalau ngelihat baru beli saham, perusahaannya itu 2 tahun misalnya masih belum untung, tuh mereka marah-marah gitu loh. Seolah-olah, nah ini menjadi menarik karena ketika misalnya Robs, mereka bisa komplain terhadap manajemen, kok kenapa rugi? Nah padahal kan namanya usaha, itu kan nggak bisa langsung untung. Nah bagaimana menghadapi yang kayak gini, terutama nanti di UKM? Ya tentunya kita juga melihat bahwa minat daripada investor itu sangat variatif karena karakteristik dari investor itu beragam. Ada yang value investor yang berorientasi kepada nilai perusahaan, ada yang hanya memang investor short term gitu ya. Ada, kita juga mengakui ada beberapa institusi pun ya seperti dana pensiun pun juga sangat hati-hati dalam memilih investasi tersebut. Tapi kalau kita lihat value investor, jadi bukan hanya didominasi oleh private equity, tapi juga ada beberapa high net worth client atau individu yang memang memiliki minat yang besar terhadap investasi-investasi di startup company atau di UKM yang sangat prospektif. Dan ini juga memberikan peluang sebenarnya bagi para investor-investor tersebut. Kalau kita bilang itu mereka itu adalah sophisticated investor, ya, memiliki pilihan investasi yang sangat menarik. Memang mereka nggak melihat untuk 1-2 tahun, tapi mereka bisa melihat investasi 3-5 tahun ke depan lah ya. Dan ini bagus karena apa? Perusahaan-perusahaan seperti startup company ataupun UKM yang prospektif itu memiliki peluang yang sama untuk bisa mendapatkan pendanaan dari pasar modal. Ya. Oke, Pak Noriko dan Pak Albino, kita harus break lagi nih ya. Pemirsa, tunggulah sesaat lagi karena Afiliani akan kembali untuk Anda.